Halo, salam jumpa. Di Joko Sese Learning Series kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan komponen umum dalam course Moodle. Pada video ini, saya akan menjelaskan struktur sebuah course pada e-learning di Budi Luhur dan komponen umum yang wajib digunakan. Target pemirsa dari video ini adalah mahasiswa dan dosen. Saya akan mulai dari posisi sudah login dan ada di dashboard. Saya akan masuk ke dalam sebuah kelas, melalui link di sini, My Courses. Setelah masuk ke dalam kelas, berikut adalah struktur umum dari course yang digunakan di e-learning Budi Luhur. Course-nya dibagi dalam topik yang disusun secara kronologis. Mulai dari profil, ini bagian pembuka, lalu topik pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya, termasuk di dalamnya topik untuk UTS, sampai pertemuan ke-15 ditutup dengan pertemuan terakhir, UAS, dan penutup. Jadi strukturnya kronologis berurutan. Nah, saya akan membahas sedikit lebih mendalam masing-masing dari topik ini. Pertama, di bagian pembuka, itu isinya adalah profil mata kuliah. Bisa diawali dengan salam, lalu penjelasan singkat tentang mata kuliah tersebut. Informasi tentang SKS dan prasyarat juga diberikan. Nah, bagian yang perlu diketahui oleh siswa adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini akan menuangkan dalam bentuk tabel struktur pertemuan 1 sampai 16, apa saja tema yang akan dibahas di masing-masing pertemuan. Satu pertemuan adalah satu topik. Bentuk dari interaksinya, jadi bisa bentuk tatap muka langsung misalnya kalau itu nanti dilaksanakan di kelas, atau virtual sinkronus misalnya dengan Google Meet atau Zoom, atau virtual asinkron yang menyiapkan materi untuk dipelajari dengan kecepatan siswa sendiri. Dan untuk tiap-tiap dari tatap muka tersebut akan ada assessment. Assessment ini adalah pengujian dan juga dinyatakan bobot dari assessment tersebut terhadap nilai akhir. Jadi sebagai contoh di sini, di pertemuan pertama, topik pertama itu ada assessment pretest yang bobotnya 0% terhadap nilai akhir. Lalu di pertemuan kedua ada kuis atau tugas, bisa atau, bobot berapa persen, dan seterusnya. Dan UTS standarnya bobot 30%, hingga UAS bobotnya 40%, dan post-test bobotnya 0%. Jadi totalnya nanti terakhir adalah 100%. Sini. Rencana pembelajaran ini diadopsi dan diisi oleh dosen berdasarkan rencana pembelajaran semester, RPS. Setelah itu di bawahnya, dosen bisa menambahkan informasi pustaka. Informasi pustaka bisa dalam bentuk label tertulis atau bisa juga seperti ini ke halaman terpisah. Yang kalau saya klik, sini akan membuka ke halaman terpisah misalnya. Pustakanya dalam format pengarang, judul, tahun terbit, lokasi terbit, nomor ISBN, atau URL untuk pustaka dari web. Nah, setelah pustaka, selanjutnya adalah info tentang dosennya. Siapa yang mengajar? Ada foto jelas dosen di sini, tampak muka, namanya, dan deskripsi singkat dari dosen tersebut, pengalamannya, dan nomor kontak atau alamat emailnya. Bisa juga dosen tersebut memberikan link untuk WA Group atau Telegram Group atau bentuk kolaborasi lainnya yang menggunakan pihak ketiga untuk bisa diikuti oleh siswa. Sesudah itu ada pretest. Pretest adalah pengukuran awal pengetahuan peserta didik terhadap topik mata kuliah. Bobotnya 0%, jadi tidak termasuk dalam nilai akhir. Dan tingkat kesulitannya memang setara dengan ujian akhir semesternya. Tetapi bukan soal ujian akhir semester.
Tujuannya agar pengajar bisa membandingkan nanti nilai pretest dengan post-test, supaya nanti bisa diukur seberapa berhasil proses pembelajaran. Itu adalah struktur bagian topik pembuka. Selanjutnya, tiap-tiap pertemuan mendapatkan jatah satu topik di sini. Kita mulai dengan misalnya topik pertama. Dosen akan menyusun di sini dalam urutan terstruktur nomor 1 titik, lalu isi temanya, lalu diikuti dengan polanya. Sinkronus, asinkronus, atau tatap muka langsung. Di dalam topik-topik pertemuan ini, kita melihat ada capaian topik. Jadi dosen akan menyatakan capaian pembelajaran topik ini apa. Dapat dilihat dari rencana pembelajaran semester. Lalu, ini juga penting, dosen nanti juga akan menjelaskan bagaimana cara belajar pada topik ini. Misalnya, pada topik pertama ini adalah topik sinkronus. Cara belajarnya adalah, pertama, isi daftar hadir. Kedua, pelajari materi. Ketiga, tonton video. 4, ikuti tatap muka virtual. 5, ikut diskusi pada chat. Dan 6, kerjakan kuis atau tugas. Berdasarkan informasi cara belajar ini, siswa dapat mengikuti petunjuknya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang baik. Jadi, di sini terlihat sudah disiapkan oleh dosennya, ini adalah attendance. Ini adalah file. Ini adalah URL. Ini adalah label yang diisi dengan URL YouTube, sehingga menampilkan gambaran screenshot dari YouTube video yang bisa diputar. Nah, ini contoh URL untuk membuka ke link Google Meet atau ke Zoom. Ini adalah untuk chat. Ini adalah untuk mengikuti kuis. Dalam video ini memang tidak dijelaskan, saya tidak akan mengklik satu persatu ini ke dalam, karena akan dijelaskan dalam video terpisah. Masing-masing ada informasi detailnya sendiri. Baik, itu contoh untuk pertemuan sinkron. Pada pertemuan asinkron, polanya tetap sama, ada informasi capaian topik, ada cara belajar, ada attendance, ada materi. Nah, ini mungkin kalau materinya banyak, lebih dari satu file, dosen akan memberikannya dalam bentuk folder. Kalau ini diklik, nanti isinya adalah file-file yang disusun di dalam sebuah folder. Bisa di-download sekaligus foldernya atau filenya. Oke. Saya kembali. Lalu, sesudah folder, di sini ada contoh lagi untuk URL, dan ini untuk forum. Lambangnya seperti ini. Dan ini adalah contoh untuk assignment. Jadi nanti perbedaannya adalah assignment dengan icon gambar tangan dan kertas ini. Ini artinya ada sesuatu yang harus di-upload atau di-input oleh siswa. Sedangkan kuis nanti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kuis nanti akan cocok untuk bentuk esai atau PG, sedangkan assignment ini akan lebih cocok jika memerlukan jawaban dalam bentuk upload mahasiswa, misalnya hasil karya seni gambar arsitekturnya, atau sebuah file dengan format khusus, atau soal-soal lain yang tidak cocok dalam bentuk PG atau bentuk esai. Pola ini berulang terus untuk pertemuan 3 hingga 7. Sedikit perubahan di pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 nanti dosen dapat memberikan latihan ujian UTS secara opsional, pilihan dosen. Dan dosen akan memberikan soal UTS beserta dengan keterangannya. Soal ujiannya bisa berupa kuis, esai, atau PG, dan atau tugas. Jadi bisa berupa kuis atau berupa assignment. Pola topik 9-15 sama dengan sebelumnya. Dan topik ke-16 untuk UAS, dosen akan memberikan sebuah post-test untuk nanti nilainya dibandingkan dengan pretest dan mengukur seberapa berhasil proses pembelajaran. Lalu ini adalah untuk meminta kuesioner. Siswa mungkin harus mengklik ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester.
Lalu ada ujiannya sendiri. Dalam sini dicontohkan adalah ujian dalam bentuk kuis. Terakhir, opsional adalah dosen menambahkan penutup untuk menyatakan ucapan terima kasih atau informasi tambahan lain yang terkait. Sebagai penutup, saya akan jelaskan sedikit fungsi navigasi. Di sebelah kiri ada show sidebar, yang kalau diklik ini akan membuka navigasi ke komponen topik yang ada pada kelas tersebut. Dan kalau nanti dari sudut pandang dosen akan ada tambahan administration yang muncul tergantung dari komponen yang sedang terpilih. Lalu ada tambahan course dashboard di sini yang akan menunjukkan informasi siapa pengajar dari kelas ini. Kemudian informasi tentang activities yang tersedia pada kelas ini. Misalnya assignment ada berapa banyak. Kalau saya klik di sini, oh ternyata ada 1, ya, dan posisinya si demo MHS belum melakukan pengiriman. Kalau attendance ada berapa banyak? Ya, attendance-nya ada 2. Dan chat ada berapa banyak, feedback ada berapa banyak, dan misalnya ini untuk quiz, termasuk juga dengan jadwal-jadwalnya. Kuisnya ada berapa banyak, lalu kapan ini ditutup oleh dosennya. Demikianlah struktur umum dari course di e-learning Universitas Budi Luhur. Terima kasih sudah melihat. Pastikan subscribe untuk mendapatkan update tentang informasi Moodle lainnya.